Cak Nun mungkin ada pesannya di hari masa tenang 14, 15, 16. Ya kita ini belum dewasa dalam berdemokrasi, juga belum bisa menemukan formula aplikasinya, sehingga ketika kita melaksanakannya resikonya lebih tampak daripada produknya kan gitu. Kita masih lebih tampak perpecahannya daripada persatuannya, lebih tampak pecah belahnya daripada keutuhannya. Sehingga satu-satunya jalan kita berpikir Indonesia. Jadi mohon siapa saja ke TPS berpikirnya Indonesia. Anda milih siapapun dengan maksud, dengan niat dan doa untuk Indonesia. Jadi mudah-mudahan siapapun yang baik untuk Indonesia itu yang dimenangkan oleh Tuhan dan oleh kita semua. Jadi berpikir Indonesia, mohon Pak Jokowi, Pak Prabowo dan semua timnya juga berpikirnya itu Indonesia, bukan berpikir menang kalah dia, bukan berpikir kelompoknya, tapi berpikir seluruh rakyat Indonesia. Satu-satunya jalan cuma itu, dan itu cuma beberapa hari kan, kita berpikir Indonesia. Syukur setelah itu kita dikasih jalan oleh Tuhan dan oleh diskusi kita bersama untuk menemukan sebenarnya parpol yang Indonesia begini, bukan parpol, bukan PDIP yang untuk PDIP, tapi PDIP untuk Indonesia, bukan Gerindra yang Gerindra, tapi Gerindra yang Indonesia. Mudah-mudahan besok ketemu. Kalau besok ketemu, maka semua institusi politik, semua lembaga-lembaga sosial, apapun yang mendukung proses demokrasi ini bisa lebih matang, lebih dewasa, karena sekarang kita belum dewasa secara politik. Kemarin sempat ada gap, Cak Nun, kesannya suasana menghangat di tengah masyarakat. Harapannya kan setelah pemilu berlangsung juga kita ini tetap sejuk, Cak Nun ya. Ya, orang hidup itu sebenarnya kan harus berjuang untuk naik. Ya kalau Anda SD ya berjuang supaya SMP, SMA sampai doktor. Artinya cara pandang kita, resolusi kamera pikiran kita itu harus makin meningkat. Sekarang kan kita sedang hitam putih. Kalau nggak hitam ya putih, kita nggak bisa diomongin hijau, merah, kuning, nggak bisa karena kita ngertinya hitam apa putih gitu. Nah, sehabis Pilpres besok kita harus mulai belajar kembali untuk menemukan warna yang bermacam-macam dalam bermasyarakat. Hidup itu bukan hanya kalah dan menang. Sebab menang belum tentu menang, kalah belum tentu kalah. Menang menurut siapa, kalah menurut siapa. Jadi menang untuk Prabowo atau untuk Jokowi tidak sama dengan menang untuk Indonesia. Maka seharusnya Prabowo Jokowi memenangkan rakyat Indonesia, konsepnya seperti itu kan. Suasana kebatinan kemarin saling hujat, sindiran. Iya, dan itu kan karena resolusinya hitam putih, menang atau kalah doang, Jokowi atau Prabowo doang. Padahal hidup ini kan begitu luas. Nah, tolong setelah nyoblos masing-masing mencoba menciptakan situasi psikologis, kultural di kampung, di kampus, di mana-mana, di masjid, di gereja untuk mengindonesia kembali. Gitu loh. Katakanlah yang jadi presiden bukan orang yang kita pilih, kita harus dorong untuk tetap berbuat untuk Indonesia. Kita harus desak dia berbuat, jangan untuk dirimu, jangan untuk golonganmu, tapi untuk Indonesia. Kalau memang mereka berbuat untuk Indonesia, kita tidak khawatir apa-apa lagi udah. Tidak khawatir kalau Jokowi nanti akan begitu, kalau Prabowo akan begitu, kan tidak khawatir lagi. Asal kita punya daya desak kepada setiap pemerintah dan presiden untuk berbuat Indonesia. Bagaimana menata hati itu agar mau menerima gitu, mau legowo siapapun hasilnya ya diterima oleh masyarakat. Itu soal waktu. Dan si presiden yang jadi, yang tidak direlai oleh kelompok yang lain, harus sesegera mungkin dan seintensif mungkin membuktikan keindonesiaannya. Membuktikan bahwa dia tidak menang untuk golongannya, dia menang untuk seluruh rakyat Indonesia, sehingga dia harus bikin policy yang membuat semua masyarakat tidak bisa mengelak. Ini memang baik kok ini untuk kami, untuk kita semua gitu loh. Jadi kan nomor satu, komunikasi si presiden yang baru dengan rakyatnya harus setepat-tepatnya, harus bijaksana. Nomor dua, policy-policynya harus ada 3 tingkat. Ada policy yang mungkin revolusioner, yang sifatnya jangan sampai rakyat terpuruk gitu ya, itu harus revolusioner, harus radikal sedikit. Ada policy yang standar ya, terus ada policy yang sifatnya bijaksana, ini agak lambat-lambat nggak apa-apa. Jadi mereka harus punya skala prioritas, setiap presiden harus punya skala prioritas di berbagai hal, termasuk mana pembangunan yang harus selesai dalam 1 tahun, mana yang 5 tahun baru jadi, apa yang merupakan rintisan. Nggak bisa selesai 5 tahun, kita butuh 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun. Nah, setiap presiden harus rela bahwa hasilnya mungkin bukan dia
yang menikmati atau yang berjasa atau yang tanda tangan harus, karena ada jagung, ada padi, ada jati, Mas. Kalau Anda menanam jagung, Anda bisa panen karena 4 bulan. Tapi kalau Anda menanam jati, yang panen cucu Anda. Jadi dibutuhkan presiden yang sifatnya jati, mau melakukan sesuatu yang nanti yang menikmati adalah generasi berikutnya atau presiden berikutnya. Nah, itu sebabnya negara. Itu yang namanya negara. Makanya presiden harus kepala negara, terus nanti ada kepala pemerintahan sendiri. Kalau pemerintahan cuma 5 tahun, tapi kalau kepala negara seharusnya dia berpikirnya terus. Jangka panjang, seperti pohon jati. Disebut pohon jati karena dia lebih sejati daripada pohon yang lain. Sejati itu artinya dia abadi. Kayak lagu yang baik, biar 50 tahun orang masih ingat. Tapi kalau lagu cuman gitu-gitu, dia setahun 2 tahun udah hilang. Itu untuk capres ya, untuk para tim sukses, pendukung, relawan di akar rumput ini Cak Nun. Mereka akan kembali kepada mekanisme budayanya masing-masing dan kita doakan, kita dorong. Makanya saya kan bikin forum-forum di mana-mana untuk supaya mengembalikan orang kembali menikmati Indonesia, menikmati hidupnya, menikmati perbedaannya, menikmati pendapatnya yang berbeda-beda, tapi kita tetap bisa gembira, nyanyi bersama dan seterusnya. Itu yang saya lakukan selama ini sampai ke hampir 5.000 titik sekarang ini selama 5 tahun ini. Responnya gimana Cak Nun? Loh, ya kalau rakyat kita tidak ada masalah, Mas. Yang masalah ini kan gampangannya ketua cabang lah. Ya tapi kalau anggotanya tidak ada masalah. Yang masalah itu sebenarnya kan kelas menengah simpulnya, terus nanti agak atas, terus elitnya yang punya masalah. Kalau rakyatnya sebenarnya tidak ada masalah. Kita acara sampai jam 3 pagi terus kok. Dan gembira semua dan bermacam-macam di antara mereka, tidak ada masalah. Hujan tidak masalah, tidak ada yang nyuri, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada yang macam-macam. Kalau rakyat kita dasar. Masyarakat sudah peka saat ini, Cak Nun melihatnya. Masyarakat kita itu tidak ada yang lebih dasar dari rakyat kita dibanding di seluruh dunia, Mas. Makanya Presiden Indonesia itu mestinya adalah presiden yang sangat menikmati dan memahami itu. Enak kok jadi Presiden Indonesia, rakyatmu itu tidak rewel kok. Sepak bola menang aja udah seneng kok. Asal nggak terlalu sering digusur sudah seneng kok. Biasanya 5 kali, sekarang cuma 2 kali udah seneng kok. Rakyat kita itu dahsyat kok, Mas. Dan mereka yang menghidupi elit tuh, Mas. Anda kalau kerja di Tamrin, di Sudirman, Anda makannya di mana kalau kerja di sana? Makannya kan di warteg-warteg di bawah. Jadi rakyat kita itu sangat mendukung secara ekonomi, moral maupun budaya kepada pemerintah dan kaum elitnya. Gitu, Mas. Jadi kontestasi Pilpres, Pileg dalam catatan sejarah ini merupakan pertama kalinya. Gini, gitu kan? yang bertengkar adalah sejumlah kerumunan di sekitar capres, ya Mas ya. Terus nanti ada turunan-turunannya 1-2 tingkat. Tapi doakan kalau sampai ke bawah enggak lah. Kecuali 1-2 mercon yang enggak sengaja gitu. Tapi kalau sampai berubuh ya enggak, sampai sampih kalau bahasa Jawanya ya enggak lah. Ya rakyat kita juga capek, Mas. Orang tuh capek bertengkar juga, capek sempit, capek cetek. Orang tuh inginnya luas, lapang, nafasnya panjang. Kalau Anda diajak berpikir sempit seperti itu, ya sebentar aja capek. Jadi saya percaya kepada keluasan hidup, maka saya membawa itu kemana-mana sehingga orang kerasan. Itu, Mas. MHI Nun Najib. Cak Nun, terima kasih banyak atas waktunya, Cak Nun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya membela Indonesia dan rakyatnya.